Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KSWI yang dirahmati Allah. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Dan akhirnya nih Sob, kita berjumpa lagi di Pekan Rutin KSWI ini bersama saya Dona. Nah, tak luput di bulan yang suci ini saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya Sob. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, seperti biasa nih Sob, kali ini kita akan membahas hal-hal yang lagi hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Yaps, tentunya Sobat KSWI sudah dengar ya berita mengenai pernikahan antara dua keyakinan yang berbeda. Nah, sebenarnya bagaimana sih hukumnya pernikahan tersebut? Apakah sah atau tidak ya? Dan bagaimana pula pandangan Islam terkait fenomena pernikahan beda agama ini? Nah, akan seru nih Sob pembahasannya. Jangan lupa siapin catatan dan kuota kalian ya Sob. Ya sarallah Sob. Sobat KSW yang dirahmati Allah, kalau kita melihat fakta nih, beberapa minggu lalu, tepatnya di pertengahan Maret kemarin, beredar foto yang viral yang mana memperlihatkan sebuah pernikahan. Foto yang beredar kalau dilihat sekilas sih tampaknya normal-normal saja ya Sob. Terlihat seorang pengantin wanita dengan kerudung dan gaun berwarna putih sambil memegang buket bunga. Di sampingnya terdapat pria yang disinyalir sebagai mempelainya, memakai jas hitam dan korsase bunga putih di sakunya. Nah, yang bikin heboh dan tidak lazim adalah di belakang pengantin berkerudung itu terdapat salib besar dengan latar ruangan khas gereja. Rupanya pengantin ini benar telah melaksanakan pemberkatan pernikahan di gereja setelah sebelumnya melaksanakan akad nikah secara Islam di hotel tempat resepsi digelar. Yaps, terang saja Sob, foto itu menjadi viral lantaran yang menikah adalah seorang staf khusus presiden yang berinisial AKD yang menikah dengan pria Katolik berinisial GB. Dan sebelumnya pernikahan beda agama yang juga viral berlangsung di Semarang, Jawa Tengah awal Maret kemarin Sob, di mana perempuan muslim menikah dengan pria Katolik di sebuah gereja di Semarang. Pernikahan tersebut berlangsung dengan dua tata cara. Pengantin menjalani pemberkatan gereja, kemudian ada akad nikah dengan tata cara Islam. 2 pekan kemudian setelah di Semarang terjadi pernikahan beda agama di Pontianak, yang mana Pengadilan Negeri Pontianak mengabulkan seluruh permohonan pasangan beda agama ini, dan hakim memperbolehkan pasangan ini mencatatkan pernikahan mereka di kantor kependudukan dan catatan sipil kota Pontianak. Kalau dilihat nih Sob, berdasarkan fakta ya hari ini gitu ya, jadi mikir kan Sob, sebenarnya pernikahan beda agama itu sah nggak sih? Nah, oke Sob, yuk kita lihat sebenarnya aturan hukum pernikahan di Indonesia itu seperti apa sih? Apakah pernikahan beda agama itu sah dan diperbolehkan? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 2 ayat 1 berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan ayat kedua berbunyi, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI di pasal 44 berbunyi, seorang wanita Islam itu dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Nah, selain itu di Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 itu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama itu adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Jadi Sob, secara hukum di Indonesia ya, pernikahan beda agama itu tidak sah. Nah, lalu bagaimana menurut hukum yang ada di dalam Islam? Di dalam Islam sendiri, hukum pernikahan beda agama itu dibagi menjadi 2 pembahasan. Pernikahan muslim dengan ahli kitab dan pernikahan muslim dengan pemeluk agama lain. Yang pertama, hukum pernikahan muslim dengan ahli kitab. Nah, ahli kitab di sini itu beragama apa aja sih? Nah, di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 1 Allah itu berfirman,
Orang-orang kafir, yaitu ahli kitab dan orang-orang muslim, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, di ayat ini itu menjelaskan bahwa ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena kepada mereka lah Allah itu menurunkan kitab melalui perantara Rasul, yakni Taurat melalui Nabi Musa alaihissalam dan Injil melalui Nabi Isa alaihissalam, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Pendapat ini telah menjadi kesepakatan di antara para ulama berdasarkan dalil-dalil, antara lain firman Allah berikut ini di Quran Surat Al-Imran ayat 65. Hai ahli kitab, mengapa kalian membantah ahal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah kalian tidak berpikir? Pernikahan seorang laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab yang menjaga diri hukumnya boleh. Berdasarkan firman Allah di Quran Surat Al-Maidah ayat 5, Allah berfirman, dan dihalalkan mengawini perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gudik-gudik. Namun sebaliknya nih sob, perempuan muslim diharamkan untuk menikah dengan laki-laki ahli kitab. Larangan ini didasarkan pada Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Allah berfirman, mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka pula. Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan yang beriman tidak halal bagi orang kafir, sehingga haram hukumnya seorang mukminah menikah dengan laki-laki non-muslim, baik ahli kitab maupun musyrik. Kekafiran ahli kitab dan musyrikin itu ditegaskan oleh Quran Surat Al-Bayyinah ayat 1 tadi. Jadi sob, walaupun pernikahan seorang laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab yang menjaga kehormatannya itu adalah boleh, namun perlu diingat, kebolehan ini tidak berarti harus dilakukan. Menimbang bahwa saat ini banyak upaya untuk memurtadkan kaum muslimin dan anak-anak mereka melalui perempuan-perempuan ahli kitab yang menikahi muslim, maka pernikahan ini bukanlah opsi yang bisa dipilih dengan ringan. Apalagi pendidikan anak pertama itu kan di tangan ibu. Bagaimana bila ibunya itu adalah non-muslim? Makanya sob, MUI memilih untuk mengharamkannya karena pernikahan beda agama ini lebih banyak membawa mafsadat atau kerusakan dan berakibat buruk. Kalaupun ada seorang muslim yang hendak menempuhnya, ia harus yakin dengan kekukuhan imannya, tidak akan terbawa keluar dari Islam. Ia juga wajib membimbing istrinya tanpa paksa untuk bisa masuk ke dalam Islam, dan wajib menjamin anak-anaknya tetap muslim dan mendapatkan pendidikan agama Islam sebagaimana seharusnya. Sedangkan hukum pernikahan muslim dengan musyrikin, yang mana pernikahan seorang muslim laki-laki ataupun perempuan dengan pemeluk agama di luar Islam dan juga bukan pemeluk ahli kitab, hukumnya adalah haram secara mutlak. Apakah ia pemeluk agama Buddha, Hindu, Konghucu, Majusi, Zoroaster, dan sebagainya. Pemeluk agama seperti ini adalah orang-orang musyrik yang diharamkan pernikahan dengannya, sebagaimana firman Allah di Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Allah berfirman, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka itu beriman. Sesungguhnya budak perempuan yang mukmin lebih baik daripada perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan perempuan-perempuan mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka. Nah, haramnya pernikahan dengan musyrik, baik untuk muslim maupun muslimah, adalah hal yang tidak ada perbedaan lagi, karena nas-nas telah menjelaskan keharamannya ya sob. Oh ya sob, meskipun sudah jelas pernikahan beda agama itu haram dan tidak sah baik secara hukum di Indonesia dan dalam agama Islam, tapi kok bisa ya pernikahan beda agama berlangsung di Indonesia? Ternyata walaupun pernikahan beda agama tidak sah,
tapi tetap bisa tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Aturan ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 35 yang berbunyi, perkawinan beda agama bisa tercatat dengan penetapan pengadilan negeri. Nah, hal tersebut tidak terlepas dari adanya peraturan Gereja Katolik yang memberi kelonggaran pada pasangan pengantin yang menikah beda agama untuk dinikahkan di gerejanya. Uskup Agung Jakarta, Kardinal Romo Ignatius mengatakan tidak ada masalah dengan pernikahan staf sus kepresidenan tersebut. Nah, bisa dilihat kan sob, adanya pelanggaran tersebut itu karena kecacatan hukum, di mana undang-undang yang sudah ditetapkan itu bersifat temporal, yang artinya bisa berubah sewaktu-waktu. Contohnya nih, beberapa waktu lalu ada pria Katolik warga Papua yang gagal nikah dengan pacarnya yang beragama Muslim. Karena merasa dirugikan, akhirnya pria ini melayangkan gugatan undang-undang perkawinan ke MK. Dan gugatan ini ada bukan tanpa sebab ya sob, karena sebelumnya Mahkamah Agung atau MA melalui putusan nomor 1400-PDT-1986 pernah mengabulkan perkawinan beda agama oleh dua pihak yang mengajukan kasasi. So pasti nih sob, kita sebagai muslim jadi kerepotan, gak ada kejelasan hukum. Yang sudah jelas haram saja bisa dihalalkan. Di samping itu, maraknya pernikahan beda agama juga tak terlepas dari adanya konselor pernikahan agama yang mengaku sudah menikahkan 1.400-an pasangan selama kiprahnya di ICRP atau Pusat Studi Agama dan Perdamaian. Nah, para konselor ini itu berdalih pernikahan beda agama adalah toleransi. Mereka meyakini bahwa pernikahan beda agama tidak menghalangi dua insan untuk bersatu dalam ikatan pernikahan. Sob, alasan dari para konselor tadi terdengar manis ya, yang gak mau memisahkan dua insan yang sedang dimabuk asmara. Dan kalian tahu gak sob, pandangan seperti ini ternyata sudah menjamur loh di kalangan masyarakat, tak terkecuali di kalangan remaja. Dari beberapa konten di channel YouTube banyak banget diskusi yang membahas mengenai pasangan yang menikah beda agama. Dengan menghadirkan beberapa kalangan masyarakat mulai dari artis tanah air, mahasiswa sampai karyawan biasa yang nantinya akan dimintai tanggapan terkait pertanyaan yang sudah disediakan. Nah, dari situlah muncullah statement-statement, ada yang pro dan ada yang kontra terhadap cinta beda agama yang berlabuh ke pelaminan. Mereka yang mendukung pernikahan beda agama atas dasar cinta ini bilang, nikah beda agama gak menghalangi dari kebahagiaan kok. Cinta itu universal, justru itu yang merekatkan perbedaan yang ada. Cinta itu sangatlah tidak terbatas. Cinta tak bisa ditentukan oleh apapun karena terkadang semua kebutuhan itu pakai cinta. Kalau kalian sudah sama siapapun, meskipun itu beda agama ya harus diperjuangkan. Mungkin agama itu penting, tapi nggak cuma agama kan yang menentukan cinta. Bisa dari sikap, kenyamanan. Ya bolehlah kita sayang sama Tuhan, tapi lihatlah nih, yang ada di hadapanmu ini lebih real. Itulah jawaban dari mereka. Bahkan sampai ada yang menyalahkan Tuhan karena cintanya tidak berlabuh ke pelaminan. Dia bilang gini sob, kenapa sih mencintai seseorang itu harus dengan karena agamanya lah, karena sukunya lah. Nah, ini kan yang menjalankan hidup gue sama pasangan gue, gitu kan ya. Gak bisa ya kita itu mencintai seseorang itu hanya karena cinta saja gitu. Nah sob, pandangan seperti inilah yang sudah melegalkan apa yang sudah jelas dilarang ya kan di kalangan masyarakat. Inilah yang namanya pandangan yang liberal. Liberal di sini adalah sebuah pandangan yang bersifat bebas, tidak terikat dengan aturan tertentu. Pandangan ini menjunjung tinggi kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan berperilaku, bahkan kebebasan berpenampilan. Pokoknya hidup ini semau gue.
Pandangan liberal ini menjadikan remaja itu seolah tidak ada batasan. Contohnya dalam hal kebebasan berperilaku menyikapi pandangan beda agama ini. Mereka berpikir, asalkan udah sama suka, saling cocok, nyaman, ya pokoknya aku harus dapetin dia. Harus aku perjuangin nih, walaupun beda agama. Nah inilah sob, bagaimana pandangan seperti ini itu menjamur gitu ya di kalangan masyarakat. Bahkan malah sudah memasuki jiwa anak remaja saat ini. Jelas saja ya sob, kalau yang dikonsumsi dari media saat ini itu seperti lagu-lagu yang tentang terhalangnya cinta beda agama gitu ya, yang tersajikan dalam nada-nada cinta. Sudah banyak banget kan sob yang kita temukan saat ini. Ditambah lagi film yang mempertontonkan tentang perjuangan pernikahan beda agama yang dibuat sangat dramatis. Kemudian di up-nya konten-konten diskusi terbuka masalah beda keyakinan, baik itu soal cinta atau pernikahan beda agama. Sekilas kalau kita lihat dan kita rasakan mungkin terlihat biasa ya, bahkan bikin baper gitu, bikin terharu dengan kisah yang disajikan. Tapi bagi remaja, visualisasi melalui tayangan-tayangan ini kadang mudah meninggalkan pengaruh atau berdampak pada pemikiran dan cara pandang mereka. Ini nih sob yang bahaya ketika opini tentang hal-hal yang dilarang seperti yang berbau perbedaan agama ini seakan-akan dibolehkan dan terus diaruskan dan dibesarkan, maka akan muncul anggapan bahwa perbedaan ini tidak ada masalah dan akan dianggap sebagai pembenaran. Dari sinilah nih munculnya pemikiran-pemikiran liberal yang membenarkan yang salah padahal sudah jelas dilarang. Dan pemikiran liberal ini mengakibatkan kerusakan pada para remaja karena menjauhkan kita dengan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengatur. Padahal ya sob, kita hidup sebagai muslim tidak boleh berpandangan liberal. Kita wajib mengikuti aturan dari Allah agar mendapatkan maslahat. Makanya nih, perlu banget kita tahu aturan apa aja sih yang Allah kasih untuk menjalankan hidup kita ini. Salah satunya aturan terkait pandangan beda agama ini. Bagi muslim, menikah beda agama sudah jelas hukumnya. Karena sistem pergaulan inilah yang tidak diatur oleh syariat Islam sedari awal yang menyebabkan seseorang itu terjebak cinta buta. Perasaan yang tidak semestinya ada akan cenderung membuat orang itu terjerumus pada pelanggaran syariat yang berujung neraka. Syariat Islam dilanggar atas nama toleransi dan celah dalam undang-undang perkawinan pun dicari-cari untuk pembenaran diri. Oleh karenanya, agar remaja tidak terjebak cinta buta yang berujung neraka akibat nikah beda agama, sejak awal harus menjaga sistem pergaulan antara pria dan wanita sesuai aturan Islam. Jika tidak dijaga, banyak teman kita yang terjebak aktivitas pacaran. Selain hukumnya haram karena termasuk mendekati zina, pacaran juga berbahaya karena akan menimbulkan cinta buta yang tidak semestinya. Cinta buta dalam hal pacaran itu akan membuat penilaian tidak lagi objektif menurut aturan agama, tetapi sangat subjektif atas nama cinta. Akhirnya mereka rela menempuh berbagai jalur agar cinta mereka itu bisa bersatu, bahkan jalur yang menentang syariat sekalipun. Nah, inilah sob pentingnya kita itu belajar Islam agar nggak salah dalam menjalankan kehidupan ini. Dan nggak ada lagi tuh istilah hidup ini semau gue. So, pahami Islam dan banggalah beragama Islam. Yuk ngaji bersama KSWI, Remaja Peduli Memberi Solusi. Oke sobat KSWI yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu ya. Kita sambung di pekan berikutnya. Afwan jika ada salah kata dan mungkin kurang berkenan di hati sobat KSWI semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.